Bapak, tolonglah pada hari ini kami akan bahas satu pelajaran apologetika dan khususnya bagaimanakah kami harus mempunyai hikmat serta komunikasi, pendekatan, dan juga penyampaian yang benar-benar sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan, Alkitablah menjadi sumber kekuatan dan pengajaran dari Kristuslah yang menjadi bagian dan juga landasan seluruh daripada komunikasi kami. Karena Engkaulah Allah yang menjadi manusia dan melalui menjadi manusia inilah kami bisa mengenal Engkau dari segala pengajaran hidup dan juga pekerjaan pelayanan Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbinglah kami dan dengan kuasa Roh-Mu kami menerima pimpinan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Oke, kita hari ini belajar tentang hal-hal yang diperdebatkan dan juga yang kita pertahankan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan tentang siapa Tuhan keberadaan itu, dan juga yang pertama, yang pelajaran dasar dari dasar apologetika, yaitu perdebatan tentang keberadaan Tuhan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang satu yang pernah kita bahas, I am that I am ya. Jadi aku adalah aku. Nah, kenapa Tuhan mengatakan aku adalah aku? Itu setara dengan segala hari adalah hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Jadi hari yang esok harinya Tuhan, hari yang besok harinya Tuhan. Jadi esok dan besok itu hari Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Jadi setiap hari itu adalah hari Tuhan. Aku adalah aku. Yang dulu aku ya aku. Yang ketemu Musa aku ya aku. Ketemu Adam ya aku sendiri. Yang nanti ketemu dengan Musa dan kemudian ketemu dengan Daud dan ketemu dengan para rasul dan menjadi manusia, ya aku. Jadi I am that I am itu artinya bahwa I am-nya itu adalah dia tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami satu penyusutan atau pengembangan atau perubahan di dalam identitasnya. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai anak itu bukan setelah dia menjadi manusia. Ya, putra Allah itu tidak pernah dilahirkan, tapi kalau dia menjadi anak manusia, nah dia itu ada waktu dilahirkan. Jadi anak manusia dengan putra Allah itu sudah sejak kekekalan sudah ada di dalam diri Allah. Walaupun jadi manusianya itu Yesus baru sejarahnya baru ada dalam perut dan kandungan Maria, yaitu tahun kira-kira 2000 tahun yang lalu lebih ya, 2004 lah gitu. Itu terjadi 2028, karena sekarang kan 24 kan. 25 tambah ya 28 atau 229. Kalau masuk tahun 25 sekarang 2025 ya berarti 25 tahun yang lalu dia menjadi manusia. Nah, tanda petik kemanusiaan Kristus itu bukan diciptakan oleh Allah, karena dia bukan manusia yang diciptakan oleh Allah. Yesus itu manusia yang berasal dari Allah tapi tidak diciptakan oleh Allah. Jadi bukan seperti kita. Jadi bukan seperti Yesus itu adalah terdiri dari debu dan tanah gitu kan. Enggak, Yesus enggak. Kenapa enggak? Karena dia tidak diambil dari debu tanah, tapi berasal dari kandung Maria. Nah, dari kandungan Maria itu artinya apa? Bahwa dia memakai unsur daripada daging manusia. Jadi bukan dari debu tanah yang langsung seperti Adam dan Hawa dikasih nafas Allah gitu kan. Nah, Yesus itu dari tubuh manusia. Jadi yang sudah bentuk darah dan daging. Jadi Yesus dibentuk dan dilahirkan oleh Maria itu sebagai manusia. Dia bukan berasal dari debu tanah atau tanah liat atau tanah itu ya. Dan dia tidak bisa dikatakan dia sebagai orang yang berdosa seperti Adam dan Hawa, dan dia diciptakan seperti Adam dan Hawa. Jadi Yesus itu tidak diciptakan, termasuk manusianya. Dia dilahirkan, bukan semua dilahirkan kan ciptaan Tuhan Pak, belum tentu. Dan satu-satunya kita tahu dilahirkan tapi tidak diciptakan itu adalah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus, yang lainnya ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari bendawi, dia berasal dari kekuatan hidup manusia. Jadi beda ya. Kalau Adam dan Hawa, Adam ya, Adam diciptakan dari debu tanah terus dikasih nafas Allah. Nah, Tuhan Yesus enggak.
yang sudah jadi manusia ini dalam kandungan dengan kuasa Roh Kudus tidak dikatakan dia dikasih nafas, enggak. Tapi Roh Kudus sendiri itu mendiaminya. Nah itu misteri. Misteri artinya kita nggak bisa menjelaskan ini semua. Otorisnya. Jadi I am that I am itu menjelaskan bahwa Yesus adalah kekal adanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 2, pasal 3, 4, 5 terus gitu ya sampai pasal 10, pasal 15 dia mengatakan aku adalah terang dunia, aku adalah air hidup kepada perempuan Samaria itu kan. Terus dia mengatakan aku adalah gembala baik. Nah, aku adalah, aku itu selaras serasi dan paralel dengan perjanjian lama. Itu dikatakan I am that I am. Jadi waktu Musa ketemu, siapakah namamu? Ditanya seperti itu kan. Siapakah namamu? Dan Musa mengatakan aku adalah aku. Musa melihat Tuhan mengatakan aku adalah aku. Berarti namamu siapa? Ya aku. Kalau saya manggilnya itu gimana? I am that I am. Aku adalah aku. Nah itu artinya Yahweh. Aku adalah aku. Ya, itu identitas Tuhan itu ya dirinya sendiri yang membuka ini. Maka dia disebut sebagai yang menghidupkan dan yang menarik kehidupan. Yahweh. 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 Jadi hidup mati, hidup mati. Yahweh itu artinya itu. Jadi kehidupan dan kematian. Ya, oke. Saya kalau sedikit bilang lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, siapakah Tuhan itu? Itu akan memuncak kepada Tuhan yang mengadakan perjanjian. Dia sebagai Tuhan, ya dia sebagai Tuhan yang mengatur, mengikat segala-galanya, semua bidang itu tutup aja nggak apa-apa. Nanti suaranya ganggu. Jadi sebagai yang mengatur ya, jadi yang mengikat segala-galanya. Jadi kalau ada Alkitab kita itu kan terdiri dari dua kata, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, istilah janji atau perjanjian itu bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama itu apa? Nah, seluruh kitab perjanjian lama. Perjanjian baru apa? Yang mengenalkan Yesus sebagai pengguna perjanjian baru, mulai dari Matius menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus sampai akhir kedatangan Tuhan Yesus, itu semua diceritakan dalam perjanjian baru, identitas daripada Kristus. Maka dia disebut sebagai Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Jadi satu perjanjian dengan dua aspek historis. Jadi perjanjian berapa Pak? Satu perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah itu terdiri dari dua bagian. Dalam sejarah dipisah oleh siapa? Dipisah oleh Kristus. Jadi sebelum Kristus namanya perjanjian lama, setelah Kristus namanya perjanjian baru. Jadi Tuhan Yesus itu seperti mata koin itu ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, semua yang lama itu jika tidak ditutup dengan Tuhan Yesus, maka yang baru itu nggak bisa dibuka. Jadi yang lama itu akan tertutup, yang baru inilah yang membuka semua arti yang lama. Jadi kalau yang baru dibuka tanpa mengenal yang lama, maka yang baru itu akan kehilangan seluruh akar sejarahnya. Jadi kita nggak tahu dari mana asal tiba-tiba kok ada Tuhan Yesus, dari mana Tuhan Yesus? Nah itu nggak bisa. Jadi perjanjian baru itu adalah satu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Allah satu kesatuan. Kita nggak boleh meninggalkan perjanjian lama. Kita tinggalkan kemudian kita mengatakan nggak perlu khotbah, nggak perlu perjanjian lama, pakai perjanjian baru. Nah itu salah. Ya. Itu berkaitan dengan siapa? Itu berkaitan dengan identitas Tuhan di covenant. Ini penting, kenapa penting? Karena seluruh mulai dari karya Allah, pembaruan kita, lahir baru kita, menjadi manusia baru, dan dikeluarkan dan dari ikatan dosa, dari kekuatan kematian maut, dan semuanya, itu dari ini. Dari Tuhan sebagai Tuhan atas perjanjian. Jadi Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya bedanya apa? Ada yang tahu? Tuhan dengan Tuhan, beda etimologis itu beda hal. Tuhan dengan Tuhan kan bedanya tengah kan. Nah bagusnya bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Ibrani. Abraham itu dikasih oleh Tuhan. Namamu bukan Abram tapi Abraham.
artinya aku di dalam seluruh hidupmu, aku pusat hidupmu. Sarah juga sama, namamu bukan Sarah lagi karena kamu tertawa-tertawa kan. Aku beri namamu Sarah. Gitu kan. Jadi Abraham dan Sarah. Nah, itu artinya bahwa Tuhanlah yang mengontrol hidupmu, Tuhan yang memiliki hidupmu, dan akulah pusat hidupmu, dan akulah kekuatan hidupmu. Itu namanya I am that I am. Akulah roti. Nah, kamu kalau hidup tanpa aku mati. Akulah air kehidupan. Tanpa air manusia mati. Akulah pokok anggur. Nah, manusia tidak ada anggur itu enggak ada yang dinamakan sebagai kedinamisan dan juga sukacita yang luar biasa. Nah, itu semua sama. Ya. Oke, yang kedua, keberadaan Allah itu adalah dengan hal yang berkaitan dengan berdaulat. Ya, ini ya, berdaulat atau kontrol, otoritas, kehadiran. Nah, di dalam apologetika, yang khususnya John Frame itu, apologetika bagi kemuliaan Allah, dia menegaskan tentang satu hal yang penting sekali, ya. Apa? Yang disebut sebagai Allah itu tidak mungkin tidak berdaulat dan tidak mungkin tidak mengontrol. Jadi begini, kalau saya menciptakan barang gitu ya, istilahnya menemukan. Saya menemukan barang, saya menemukan contohnya sepeda motor gitu. Maka saya tahu bagaimana saya memelihara motor itu, bagaimana saya menjalankan motor itu, dan bagaimana motor itu juga harus bukan hanya dipelihara kan, harus dijalankan dan bagaimana menjalankannya itu. Nah, semua hal yang berkaitan dengan pengendalian, kontrol, dan otoritas itu semua adalah milik Tuhan. Tuh Pak, saya kan bisa berbicara, bisa jalan sendiri, bisa melakukan semuanya. Kan saya ini kan ya bebas kan, maksudnya tanpa kontrol. Nah, kamu ngomong seperti itu pun sebenarnya kamu sudah di dalam seluruh kerangka pembatasan dan dia sebagai pencipta, kamu diberi batasan-batasan apa? Saya beri contoh. Kamu nggak mungkin bisa memikirkan yang kamu nggak bisa pikirkan ke depan, atau yang sudah di belakang kamu nggak bisa mengubahkan semua. Kan gitu kan? Nah, kalau saya mengatakan, Pak, saya bisa hari ini saya milih pakai jaket ini, gitu kan? Dan itu kan pilihan saya. Iya, terus kamu milih itu dari mana kamu bisa milih? Kan pilihanmu itu secara kehendakmu sekarang kamu bebas. Oh, milih baju, jaket, warnanya apa gitu, bebas gitu. Tapi pilihanmu itu nggak pernah bebas karena ada yang disebut sebagai preferensi, kecenderungan, acuannya. Karena kamu senang warna putih, ya banyak warna putihnya. Karena kamu senang warna merah, ya banyak warna merahnya. Jadi saya memilih putih atau merah, itu ada preferensinya. Ada siapa yang memberikan saya kecenderungannya itu kemana. Ngerti ya? Saya tanya, kalau kamu punya suami, senang yang pakai brewok, atau yang nggak pakai brewok, ya kan? Kalau kamu tanya itu pada orang Timur Tengah, kamu senang suami yang macam apa? Yang ada brewoknya, jenggotnya atau? Nah, orang di Timur Tengah kebanyakan yang pakai jenggot brewok. Kenapa? Karena kecenderungan secara budaya, tradisi semuanya itu ya seperti itu, dan penduduknya juga punya brewok. Nah, kalau kamu ke China, terus ke Korea, ke Jepang, ya jarang yang punya brewok. Walaupun bisa brewokan, gitu. Semua manusia brewok. Tapi itu adalah kultur dan kecenderungan, situasi, nilai-nilai yang ada, dan juga apa ya istilahnya orang itu, kebiasaan-kebiasaan kita, itu memimpin kita untuk memilih. Jadi pilihan kita itu nggak pernah pilihan yang 100% tanpa pengaruh apapun. Tidak ada. Jadi waktu saya memilih, saya enak saya sendiri, saya mau gue saya pilih, nggak bisa. Waktu Injil diberitakan kamu milih berdasarkan apa? Nah, Alkitab mengatakan, waktu Petrus mengatakan, engkaulah Tuhan Allah, gitu kan? Tuhan Yesus katakan, Simon, aku sudah doakan engkau. Kamu tahu nggak? Kamu bisa mengaku itu bukan karena kamu, tapi karena Bapakku yang di surga. Jadi kamu bisa ngomong seperti itu karena Bapakku di surga. Coba kita lihat Matius 15. Ini kan ada di Matius. Ya. Nah, ini ada perkataan yang bukan manusia. Allah tidak berdosa, Allah tidak menyesal karena dia bukan manusia.
Nah, itu penting sekali. Ayat 18, Matius 17 ya, dari 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Artinya bukan manusia, bukan kamu juga sebenarnya. Bukan karena dirimu juga. Melainkan itu kan sama dengan tetapi ya, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Simon itu bisa ngaku engkau anak Allah mati gitu karena siapa? Bukan karena orang lain, bukan karena Simon, bukan karena siapa-siapa. Karena siapa? Bapakku yang di surga yang berikan kamu di situ. Dan dikatakan apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kunci kerajaan surga itu yang dibawa oleh Simon itu adalah kunci apa? Kamu bisa hidup dalam kerajaan dan kamu tidak bisa dalam kerajaan. Kamu bisa masuk dan kamu tidak mungkin dengan kunci itu. Kamu masuk dengan kunci yang lain. Kuncinya cuma satu. Ya, kunci kerajaan surga. Nah, kemudian orang tanya, Pak, lah kuncinya itu siapa gitu? Kunci itu siapa? Nah, kunci itu adalah misteri sebenarnya. Kunci adalah misteri, membuka misteri, membuka dan menutup. Itu arti kata misteri, itu mulut dibuka dan mulut ditutup. Itu misteri dari mu itu mulut. Jadi kalau Tuhan berbicara, kita ngerti. Kalau Tuhan nggak berbicara, ya kita nggak ngerti. Kalau Tuhan berbicara, kita ngerti rahasianya. Kalau Tuhan menutup mulutnya, ya kita nggak ngerti. Nah, itu dikatakan kuncinya itu. Buka tutupnya itu ya, kunci. Kunci kerajaan Allah itu apa? Ya firman, ya Kristus itu sendiri. Jadi akulah pintu, ya kan? Akulah yang mengetok hatimu. Akulah, nah itu dijelaskan demikian. I'm the door ya. Aku dikatakan akulah pintu. Jadi yang buka tutup siapa? Ya, bukan orang lain yang ngunci terus nggak bisa dibuka pintunya. Enggak, arti pintu itu ya termasuk dengan kuncinya dan semuanya. Kan pintu itu saya tanya, pintu itu ada kuncinya nggak? Pasti ada kan? Ada. Dan dibuka tutup siapa kuncinya? Ya pintu itu ya termasuk ya engselnya, ya kuncinya semua. Jadi waktu Yesus mengatakan aku adalah pintu, ya termasuk kuncinya gitu. Ya. Oke, ini argumennya nanti kita akan pelajari. Kita akan melihat, nanti saya akan jelaskan. Saya akan kembali ke sini ya. Oke ya. Nah, saya akan perlihatkan di rekamannya Zoom supaya kita belajar. Nah, kita akan belajar tentang keadilan ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita mempertahankan konsep-konsep keadilan itu di bawah pimpinan firman Tuhan, ya di bawah pimpinan firman Tuhan, dan kita bandingkan dengan perjanjian lama, termasuk juga dengan pikiran-pikiran Yunani dan semuanya. Nah, ini di sini asal usul dalam pemikiran dunia. Ya, kita selalu berorientasi pada kalau pengetahuan itu selalu filsafat Yunani, karena dia punya peninggalan tulisan-tulisan dan juga filsafat timur seperti Tao Te Ching, Yin dan Yang, dan juga mitos-mitos yang ada, termasuk filsafat itu dunia dewa ya Zeus semua gitu. Nah itu banyak sekali, dewanya tuh jutaan itu katanya ya. Nah bukan hanya di Yunani, juga di timur termasuk India ada kepercayaan Hindu kan, Brahma, Siwa dan Wisnu, dan itu sama, dan kita akan pelajari itu. Dan yang kita ambil adalah 3 filsuf besar yang bernama Plato, yang sini Plato, kemudian Aristoteles, dan ketiga itu Stoikisme, atau dalam bukunya seperti Seneca, dan juga Marcus Aurelius, itu juga seorang yang sangat pintar sekali. Nah kemudian dalam perjanjian lama kita akan belajar apa arti keadilan. Jadi ini saya coba kita melatih berapologetika dengan data-data, kita argumen historis, argumen etimologis, teologis, argumen sosial, argumen termasuk di dalamnya argumen apa? Argumen tentang arkeologis, penemuan-penemuan. Nah, waktu nanti ini, nggak tahu kalau bisa sih minggu depan kita bahas tentang baptisan itu selam atau percik atau disiram atau dituangkan. Ya. Nah, kita harus menerima bukti sejarah
Dan dari bukti sejarah itu kita bisa menilai ini haruskah seperti ini ataukah boleh tidak seperti itu. Di situ. Nah, nanti kita akan menemukan kebenaran dari arkeologis historisnya itu, oh berarti ini dijalankan seperti ini secara gereja. Oh ada perkembangan jadi seperti ini. Terus bagaimana kita sekarang menangani? Berarti ini tidak mutlak semua ornamen-ornamen atau baptisan itu yang penting adalah bukan jubahnya, tetapi penting itu orangnya. Bukan ritualnya, bukan airnya, bukan ada air atau tidak, diselamkan atau tidak, tetapi yang penting adalah maknanya, arti selam itu. Jadi kalau itu nggak ada, kamu pakai cara apapun, kamu pikir benar ya nggak ada gunanya. Nah itu nanti arti baptisan selam. Nah ini kita arti dari keadilan. Nah dari perjanjian lama kita bandingkan dengan Yunani tadi, dan kemudian puncaknya ada kepada perjanjian baru, dan di mana ke puncak keadilan pernyataan Allah dalam perjanjian baru, itu adalah di dalam diri Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu ya, dan menunjukkan pada hal yang puncak daripada keadilan itu adalah dalam diri Kristus. Dan di dalam puncak keadilan itu ada dua kekuatan yang luar biasa antara kasih dan tidak dikasihi. Kasih dan murka Allah. Kasih dan arahnya Allah yang marah karena manusia menolak dia, dan yang menolak dia itu dalam keadilannya harus dihakimi dan kemudian dihukum. Nah itu. Jadi ada tiga hal penting ya dalam Kristus puncak keadilan. Yang pertama adalah Yesus sebagai penggenap hukum dan dia adalah sebagai kasih karunia setelah hukum. Jadi hukum itu digenapi oleh kasih karunia atau kasih. Jadi hukum kasih itu hukum penggenap dari hukum Taurat. Yang kedua adalah puncak daripada keadilan itu adalah kasih Allah yang tertinggi, belas kasihan Allah. Dan semua pengadilan itu harus mendahulukan belas kasihan sebelum mereka diadili. Jadi begini, kamu penjahat ketangkep ini kan, maka kita harus mendahulukan memberi kesempatan supaya dia bertobat, dia berbalik, dia tidak jadi bajingan lagi. Kalau dia pencuri, perampok, penjudi, ya diarahkan supaya dia tidak mencuri, merampok, menjudi lagi. Nah itu artinya diberi waktu kesabaran oleh Tuhan untuk berubah. Nah itu di sini. Jadi waktu puncak keadilan dinyatakan dan kasih itu dicurahkan dan manusia tidak menerima itu, maka yang ada adalah kematian, hukuman, dan disebut sebagai maut. Dan yang ketiga adalah kebangkitan sebagai kemenangan keadilan. Nah, nanti kita belajar implikasi teologisnya apa, terus kemudian secara kontemporernya bagaimana kondisi masyarakat kita, ya, terus kemudian kita lihat bukti-bukti dari buku-buku yang pernah saya baca, ya, N.T. Wright, terus Justice of God, kemudian Leon Morris, John Stott, Jurgen Moltmann, John Stott ketiga ini ya, bukan ke satu, ini ketiga, ya. Nah kemudian sampai kepada Kevin Van Hooser ya, Van Hooser, Gustavo Gutierrez, D. Erickson, ini buku-buku yang ada semua sebagai textbook sekolah teologi di seluruh dunia. Dan dari 10 orang ini, terus kemudian kita melihat apa yang dicuplik oleh mereka. Nah ini ya, maksud mereka itu dalam bukunya itu apa? Di halaman 64 itu ya. Itu halaman 64 itu dikatakan bahwa keadilan Allah. Nah itu ya semua. Bisa ngerti ini ya. Oke, ini saya matikan. Dan kita masuk ke dalam arti di manakah keadilan. Nah, kita belajar berargumentasi berdasarkan data. Secara data pertama kali adalah data secara umum, pengetahuan umum dari data-data buku-buku yang ada, pemikir-pemikir ada tentang keadilan. Dari manakah keadilan itu bermula? Nah, kita mempunyai batas dari manakah bermula? Ya dari tulisan yang ada, yang tertua tentang keadilan. Dan kemudian puncak dari keadilan adalah Kristus. Itu akhirnya menurut iman kita ya, bukan menurut dunia. Nah kita lihat saudara, keadilan itu sudah menjadi tema yang sentral. Sentral itu menjadi tema pusat dalam filsafat, teologi dan semuanya, menjadi landasan dalam seluruh kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan bersosial. Itu semua di situ.
Jadi hubungan sesama manusia. Sekarang kalau saya punya air, ya kan? Terus kamu punya makanan, roti. Saya punya air 2, kamu punya roti 2. Wah, boleh nggak saya tuker ini? Saya dapat roti, kamu tak kasih air. Kamu nggak punya air kan? Makan kan enak kamu ya. Aku punya air, nggak punya roti ya. Iya, ya nggak bisa. Jadi akhirnya tuker ini. Nah, waktu saya tuker, itu namanya keadilan. Kenapa keadilan? Karena nilainya ini sama dengan nilai ini. Betul ya? Dari roti dengan sama. Kenapa sama? Ya, karena saya butuh roti, kamu butuh ini. Jadi dari mana keadilan? Dari kebutuhan. Bukan dari nilainya ini berapa. Kalau nilainya mahal ini. Kalau sekarang ya. Saya tanya sekarang. Air dengan roti itu bernilai mana? Bernilai mana? Tergantung kebutuhannya apa. Oh, saya butuh roti, saya butuh air. Sama-sama butuhnya. Sama. Itu namanya keadilan. Artinya keadilan sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau dihitung secara ekonomi, ya ini yang lebih mahal, ya rugi kamu. Kamu ngasih air dia cuma 2.000, ini harganya 8.000, ya rugi. Rugi berapa? 6.000. Udah jangan mau. Kamu beli aja air sendiri gitu kan. Nah, kalau nggak ada air gimana? Harus ke dia. Ya udah terpaksa. Nah, terpaksa kan artinya, jadi kebutuhan itu saya butuh ini membuat nilai ini akhirnya turun, ini akhirnya naik. Nah itu artinya keadilan. Nangkep nggak keadilan itu? Kamu nanti kalau pas pacaran gitu harus belajar keadilan. Seberapa jeleknya dan kamu terima seberapa baiknya dia, akhirnya terjadi keseimbangan dan kamu bisa terima. Terus kamu bisa terima gimana? Wah, saya membutuhkan dia bukan kelemahan dia, saya butuh dia adalah positifnya dia. Wah, dia bisa mengerti saya, dia bisa. Berarti saya butuh ininya. Walaupun ini ada jeleknya, nggak apa-apa. Kenapa? Ya manusia kan ada jeleknya. Tapi dia kan akhirnya menyatakan diri, ini loh, saya menampilkan diri, saya akan mengayomi kamu, memelihara kamu, mengasihi kamu. Nah ini yang saya butuh. Jadi nilai yang ini itu akhirnya ya nggak dianggap. Ini jadi pilihan gitu. Itu artinya apa? Nah dalam orang-orang Yunani itu disebut sebagai keadilan. Apa itu keadilan? Keteraturan kosmik. Jadi keteraturan itu tadi itu kan makan, minum semuanya, dan tidak ada yang dilemahkan, tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang tanda petik yang kemudian bisa merampas hak orang gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau saya mengatakan, oh nggak bisa, saya minta 2 airnya. Kenapa? Saya kalau makan roti airnya nggak bisa 1, keseretan ya. Jadi saya harus minta lebih dari 1. Berarti 1 roti dengan 2, boleh nggak? Terserah kita kan. Kalau kita boleh, ya saya butuh roti ya nggak apa-apa kasih 2. Nah itu seperti itu. Nah ini dalam dunia barter ya, dunia barter. Nah kita akan lihat sekarang. Kita lihat dari konsep daripada Plato. Nah, bagaimanakah Plato melihat keadilan? Perhatikan, keadilan adalah sebagai harmoni. Harmoni itu keserasian. Harmoni termasuk dalam keseimbangan, pengertian. Dari apa? Harmoni dalam jiwa dan di dalam negara. Jadi dalam jiwa, dalam negara itu artinya masyarakat ya, secara luas. Dan itu keadilan itu adalah sebagai harmoni, penyeimbang supaya semua itu bisa selaras, terus kemudian serasi, harmoni ya. Harmoni itu kalau kita dari musik itu harmoni. Jadi nggak ada yang fals. Jadi kalau semuanya do jadi de, wah ini nggak harmoni. Kenapa? Ada falsnya. Tapi harmoni itu sendiri pun memiliki nilai-nilai dan penilaian. Jadi kalau fals sedikit ya nggak apa-apa, kita setting. Jadi kalau lagu itu satu lagu itu semua baitnya itu kita nyanyikan gitu, Indonesia Raya gitu kan, Indonesia tanah airku. Terus waktu yang nada tinggi bergerak ada yang fals gitu kan. Wah dia nggak kuat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya bisa dimaklumi. Jadi keserasian, keharmonisan pun itu ada ukuran-ukurannya. Yang bisa diterima apa? Nah kemarin ini nggak ada tentu di sini. Kemarin saya jelasin gini, ya, bagaimanakah nanti Plato menilai harmoni dengan Allah menilai harmoni, keadilan Allah dengan keadilan manusia, itu beda jauh.
Jadi beda jauhnya apa? Beda jauhnya itu adalah Allah itu menilai berdasarkan bukan dari prestasi kemampuan yang bisa dicapai manusia, tetapi berdasarkan ukuran standar Allah. Jadi keadilan Allah itu bukan berasal dari usaha manusia, bukan dari tahap pencapaian manusia, tapi dari identitas dia, dari sifat-sifat dia, dan dari kesempurnaannya. Keadilan itu. Jadi kalau Plato kan harmoni. Lah kalau nggak bisa harmoni gimana? Ya nggak ada keadilan. Kalau orang nggak nurut gimana dengan pemerintah? Ya nggak ada keadilan. Terus bagaimana caranya? Ya pemerintah harus bisa mengerti rakyatnya yang kekurangan. Nah, dia harus bisa menyampaikan dan memberikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, khususnya apa yang disebut sebagai tanggung jawab kewajiban dari pemerintah. Nah, itu yang membuat akhirnya harmoni tercapai. Apa tanggung jawab dari para rakyat? Apa tanggung jawab dari pemerintah? Di sini rakyat memberikan penghasilannya pada pemerintah. Pemerintah memberikan tunjangan ataupun jaminan kepada rakyatnya supaya tidak ada fakir miskin. Nah, saat tanya Indonesia ada orang miskin nggak? Ada, lebih dari berapa? 10 juta lebih. Jadi 10 juta orang miskin itu sedikit atau banyak? Kalau satu hari dia makan kira-kira 15.000 dikali 10 juta, jadi negara butuh berapa? 15.000 kali 10 juta 150 miliar. Itu satu hari. Nah kalau setahun berapa? Triliun kan? Hanya untuk makan. Nah bagaimana yang lainnya? Berarti Indonesia belum mampu mengayomi orang miskin. Artinya apa? Negara kurang adil atau tidak adil. Kalau itu tidak diperhatikan, ya keadilan sosial pasal ke berapa? Keadilan sosial 2, 3, 4. Sila. Nah, kalau 4 musyawarah kerakyatan, 3 persatuan. Yang kedua yang lebih penting dari persatuan, nah, HAM, kemanusiaan kan. Di atas kemanusiaan siapa? Ketuhanan, kemanusiaan, baru negara kan, persatuan negara. Jadi kalau Tuhannya nggak benar, kemanusiaan nggak benar, negara benar nggak? Ya nggak bisa benar. Itu namanya tidak harmoni. Maka tidak ada keadilan. Kalau tidak ada Tuhan yang disembah, maka Indonesia tidak ada keadilan. Kalau tidak ada kemanusiaan sama, Indonesia tidak akan adil. Nah itu menurut siapa? Plato. Ya ini ya. Jadi filsuf yang selalu menggunakan akal, jadi akal budi untuk mengukur segala sesuatu. Ya masyarakat menjalankan perannya dan semuanya. Jadi akal itu bagi filsuf Plato, akal itu yang memimpin kebijaksanaan, keberanian, dan kalau dia lihat filsuf itu orang-orang pinter itu yang mengarahkan kebijakan masyarakat, dan kemudian prajurit atau orang-orang yang terlatih melindungi rakyat dengan kekuatannya. Nah, bagaimana dengan rakyat jelata kita semua ini, rakyat yang bekerja, hidup di dalam keteraturan, taat akan hukum dan dilindungi oleh negara. Nah, itu terjadi keadilan. Negaranya benar, yang jaga benar, yang kemudian menjamin benar, maka rakyatnya pasti akan teratur dan sejahtera. Nah, Indonesia kan belum sejahtera. Yang kesusahan makan itu lebih dari 60 juta, yang miskin itu 10 juta lebih, 15 juta. Jadi hampir kalau dibagi 15, ya 15 dengan 60 yang susah, cari kerja susah, ini kan susah hidup, berarti 80%, 70-80% Indonesia itu kurang adil atau keadilannya tinggal 20%. Jadi siapa yang adil menikmati? Ya hanya 25 orang. 25% itu kalau dari 125. Jadi negara kita itu yang menikmati siapa? Ya hanya dari miskin cuma 15% kan, terus ini 60, 75, dan 25 itu dibagi lagi kan. Oh ini yang layak hidup dan ini yang paling kaya. Berapa kan paling kaya? Orang terkaya di Indonesia, 100 orang terkaya di Indonesia. Hartanya di atas 100 miliar. Keluar dari 100 gitu. Jadi yang kaya berapa? Dari 280 juta orang Indonesia, yang kaya nggak pernah kekurangan, nggak pernah miskin, nggak pernah apa itu orang yang sampai turunannya nggak pernah miskin, itu cuma 100 orang. Yang lain gimana? Ya nggak tahu masa depan. Hidup mati termasuk kita semua di sini. Ya, termasuk kita sini. Jadi adilkah negara dikatakan tidak adil? Nah, kapan keadilan bisa dicapai? Nah, Plato nggak bisa memberitahu.
Dia hanya mengatakan kalau negara, kemudian pemimpin itu dan orang-orang yang punya rasio pikiran itu berjalan baik dengan negara melindunginya, maka rakyat pasti akan lebih sejahtera. Nah, ini pikiran Plato. Nah, bagaimana Aristoteles? Ya, keadilan sebagai kebajikan etis dan bersifat distributif. Jadi tadi kan memikirkan tentang apa? Tentang kondisi secara pemikiran ya. Jadi secara maknanya, keberadaannya, esensinya, hakikatnya. Tapi kalau ini keadilan sebagai apa? Sebagai wujud kebajikan secara etis, secara etika. Dan itu dikatakan sebagai kebajikan etis dan distributif. Nah, perhatikan, mengapa etis dan distributif? Jadi etis itu ada nilai-nilai, kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai moral. Jadi kalau orang cacat, ya supaya adil gimana? Contohnya, kalau kita makan gitu, ada orang nggak punya tangan, terus dia mau makan, ya kan? Mau makan, kan dia kesulitan, mau makan kan dia ambil ini, ambil ini. Nah, orang yang tidak kesulitan makan semuanya itu, saya tanya, disuruh makan yang normal, maka yang cacat ini atau yang difabel itu, dia makan kan lama kan, kayak ya nyendok nggak bisa, kan dia akhirnya kemakan anjing, ya kan? Makan begitu ya jilat-jilat gitu kan. Atau paling nggak kalau dia punya tangan palsu atau gimana, yang bisa gini kan dia gitu kan. Tapi sumpit nggak bisa, kecuali dia dikasih robot itu kan, robot tangan mantap baru bisa. Tapi saat normal nggak bisa. Nah, orang yang bisa melakukan itu semuanya, maka orang yang secara etis harus membantu orang yang nggak bisa makan. Harus menyediakan bagaimana orang yang nggak bisa makan, tangannya nggak ada ini, dia bisa makan gitu. Nah, itu disebut sebagai oleh Aristoteles keadilan yang etis. Dan etis itu bukan hanya oh ya saya kasihan kamu itu, enggak, itu diwujudkan dengan apa? Dengan perhatian, itu kan etis kan. Dan juga apa? Dilakukan distributif. Diberikan itu semua. Jadi orang buta sekarang di jalan gitu ya. Orang buta di jalan nggak seperti kita kan tahu lampu merah terus kalau ada kendaraan kita bisa menghindar. Orang buta bisa nggak? Lampu merah nggak tahu, di belakang siapa nggak tahu ini siapa. Maka orang-orang yang untuk orang-orang yang buta ini atau yang rabun pokoknya nggak bisa lihat jalan itu, maka disediakan jalan itu warna kuning dan ada batasnya, ada kayak kotak-kotaknya. Kalau kamu di jalan kan dengan kuning. Nah, itu untuk apa? Untuk orang yang tunanetra. Loh, kenapa disediakan khusus yang tunanetra? Ya karena dia difabel. Kenapa saya enggak? Ya kamu karena bisa lihat. Masa kamu mau jadi buta? Terus diberi fasilitas. Orang-orang miskin diberi bantuan bansos. Terus orang nggak miskin minta. Ya itu namanya sama dengan tadi. Lah kamu bisa kerja. Nah ini nggak bisa kerja. Ini dalam kondisi ekonomi nggak bisa. Ini orang-orang tua, lansia, miskin gitu kan. Terus kamu masih bisa kerja, punya pinter, sarjana. Ya kamu harus melakukan itu. Itu namanya adil. Ya kan, adil. Nah, nanti ada gambaran-gambaran yang bagus ya. Nah, perhatikan ya, jadi keadilan distributif itu ada dibagi menjadi dua ya. Dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristoteles mengatakan demikian. Keadilan distributif itu adalah keadilan yang pertama universal, yang selaras dengan seluruh moralitas seperti Plato tadi kan, harus selesai kan. Yang kedua, ada yang partikular, ada dua yang khusus. Yang pertama adalah distributif, pemberian yang adil sesuai dengan status, kontribusi, dan semua yang kondisi yang ada. Yang kedua, harus korektif. Yang tidak mengalami ketidakadilan, itu harus diadilkan. Contohnya gitu, karena dia buta, kemudian dia ketabrak, blok gitu kan. Maka yang menabrak itu harus dia mengganti yang ketabrak. Nah kalau dia nggak mampu, maka pemerintah yang harus menyatakan keadilan, menyatakan hukumnya, etisnya. Maka dia yang memberikan santunan kepada orang yang ketabrak yang buta ini. Loh Pak, dia melanggar lampu, karena dia kan merah kan. Dia nggak bisa dituduh gitu, kenapa? Dia buta. Lampu merah, ya. Dia kan nggak tahu. Maka kalau kita lihat di Jepang, orang-orang Jepang itu anak-anak kecil kalau mau jalan di Jepang, kan Jepang itu nggak boleh diantar ke sekolah. Dari kecil itu nggak boleh diantar. Artinya apa nggak boleh diantar? Bahwa waktu orang Jepang itu
masuk dan berjalan dari mulai keluar dari rumah sampai masuk ke sekolah, itu anak-anak kecil itu mandiri. Jadi kalau dia berada di perempatan, maka dia harus mendapatkan keadilan. Karena dia kecil kan. Maka semua orang yang lemah itu didulukan, dilindungi, dan haknya itu didulukan. Kita lagi antri. Seperti tadi kan. Terus dia lihat ini. Yang mobil yang dari jauh itu anak ini mau nyebrang. Mobil dari jauh itu bukan kayak kita kan. Hijau sikat aja gitu kan. Kuning lebih sikat aja kan. Gitu. Merah nekat. Itu orang ini kan gitu. Nah kalau terus mobil ini jalan ada anak kecil, dia akan berhenti. Dan anak ini jalan. Setelah ini jalan lewat, sudah lewat kira-kira 2/3, dia beri hormat ke orang yang beri jalan. Di kita jalan, terus dia cit gitu kan. Dicaci maki gitu kan. Nah, saya tanya, negara yang maju, negara yang baik adalah negara yang kita lihat keadilannya itu terasa sampai ke bawah. Kalau kita saya pernah ke Beijing ya, dan juga ke Amerika. Ini contoh, ini saya kaget. Ini Profesor Joseph Tong ya, pernah waktu di rumah. Tiba-tiba dia tuh ditagih orang. Ini ada bilnya, gitu kan? Ini. Terus saya tanya, kenapa? Oh ini ada yang perbaiki. Loh, kan kita nggak minta. Jadi taman kita di rumah, dia Pak Yosef Tong itu Profesor Yosef Tong punya rumah taman di rumah. Saya pernah ke rumahnya dan juga di sana. Nah di rumahnya tuh ada tanaman-tanaman yang sudah nggak karu-karuan. Karena dia sibuk, seorang profesor, dia nggak bisa merawat ini. Maka keadilannya apa? Kita harus adil bahwa jalan harus kelihatan baik, teratur rapi, nggak kotor, nggak brengsek seperti itu kan. Kayak kita kan sampah itu di mana-mana gitu kan. Nah ini nggak bisa. Maka pemerintah menyediakan orang-orang yang melihat itu, dan dengan hati baiknya orang-orang itu kemudian membersihkan pagernya dan memotong semuanya bersih semuanya, terus ditagihkan ke kita. Nih bayarnya. Adil nggak? Jawabannya adil. Kenapa? Karena kamu nggak bisa. Itu tanggung jawabmu, terus kamu ditolong orang, dia otomatis orang menolong kan kamu harus bayar. Kenapa? Ya orang kerja. Nah dia bayar, dilihat berapa? Oh iya, $120. Maka dia bayar. Kalau nggak dibayar, dia dituntut ke pengadilan. Gak baik tuntut pengadilan. Kenapa tuntut pengadilan? Ya karena kamu ngerusakin semua pemandangan orang jalan, terus kemudian itu pagar kayak gitu semua. Apalagi mau ambruk gitu kan. Udah diperbaiki orang, kamu gak terima kasih, malah kamu nggak mau bayar. Loh enak bisa, nggak bisa. Nah di luar negeri, di negara maju, asuransi seperti ini itu dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi itu ada semua. Asuransi kesehatan, asuransi rumah, asuransi taman, asuransi jalan, asuransi kita kecelakaan, asuransi jiwa kita, asuransi sekolah, asuransi ke rumah sakit, banyak asuransi, dan semuanya itu dibayar di depan. Jadi kalau saya punya gaji, ini ya, di Jerman punya gaji, maka 50% dari gaji saya dipotong untuk pemerintah. Ya kan? Kalau gaji saya kemudian lebih dari 1 miliar, maka dipotong lagi ditambah berapa? 20%. Jadi 35% kan. Nah yang 20% itu diambil pemerintah. Untuk apa? Untuk membantu, kalau kita sudah kaya, membantu orang-orang yang tadi ini. Membantu pager, orang yang cacat, orang. Nah ini dari uang siapa? Dari uangnya orang yang kaya. Itu namanya keadilan. Nah kalau kita pegawainya pajaknya disogok supaya nggak narik pajak ke dia. Nah di Amerika nggak bisa seperti itu. Di Korea juga sama. Ya di mana-mana sama. Ya, oke. Jadi keadilan korektif. Jadi bukan hanya distributif dijalankan di pemerataan kebutuhan semua dan diberi jaminan gitu. Bukan hanya itu. Dan termasuk dalam hal apa? Bukan hanya orang nggak bisa makan, orang nggak bisa kerja, dan orang yang tidak bisa masuk sekolah dengan layak, itu pemerintah khususnya penguasa dan orang-orang pintar itu harus memberikan jalan kepada siapapun. Dengan syarat yang sama, kamu bisa masuk semua. Bukan karena saya itu anaknya
jenderal. Oh, saya itu anaknya menteri, saya itu aneh. Terus saya jadi akhirnya dapat jalan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena itu ketidakadilan. Itu disebut sebagai etika. Maka saya itu paling paling nggak suka, apa? Kata belicin. Tahu kata belicin? Surat rekomendasi. Pak, tolong ada pesanan. Kenapa? Ini anaknya pendeta masuk sekolah teologi. Nah, waktu itu saya jadi yang bagian admin. Dari mana? Dari ini Pak, suratnya. Terus saya lihat. Wah, ibu pendeta. Tolong anak ini diterima. Udah, belum tes, belum apa, udah dapat pesan. Tolong ya, dibantu. Terus gimana sikap itu? Adilkah seperti itu? Nah, kalau itu terjadi di sekolah teologi ya, boleh nggak? Dan waktu saya pegang aturan itu, saya tutup semua dan saya beritahu dari gereja tidak boleh beli rekomendasi, semua diuji oleh kita. Kamu mau marah-marah, kalau nggak setuju ya tinggal saya dikeluarin, kan gitu. Kan kamu yang punya sekolahnya itu, ya udah. Dan akhirnya mau tidak mau, kalau dia berdasarkan pada jalan yang tidak benar, ya kayaknya kacau. Kalau dia berjalan yang benar, nah itu namanya keadilan. Jadi keadilan itu apa? Memberikan pintu masuk dan pintu ujian yang sama nilainya dari semua yang teruji dengan nilai sekian dan kemudian diwawancara dan tidak ada masa lalu yang kelam dan semua beriman dengan baik, maka diterimalah dia. Terima kan? Jadi yang diterima itu orang-orang yang kualitasnya sesuai dengan firman Tuhan. Kan gitu. Kan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah, kalau dari pintu belakang, pintu kiri, pintu kanan, pintu bayangan, pintu yang kemudian pintu pencurian gitu kan, lalu dimasukkan semua itu. Nah, rusak negara kita, rusak gereja. Kenapa rusak? Nah, ini ada satu orang ya, diselidik ini pengalaman. Keadilan disebut. Ada seorang yang kemudian dioperasi mati. Dioperasi, mati orangnya. Mati orangnya. Istilahnya malpraktek. Setelah diselidiki dokter ahli ini, wah itu masih muda gitu ya, punya penghargaan yang luar biasa dan dia dikatakan dokter yang pinter gitu. Tapi dia tuh anak dari dokter yang ketua dokter ini, ketua dokter program. Jadi anaknya itu diberi jalan mulus dan kemudian dosen-dosen semua takut dengan kepala dokter ini kan, ini anaknya nih kan. Ya ini ibu ini ya, ini ibu. Ini anaknya. Dan anaknya ini, wah bahkan jelek pun nilainya dikasih penghargaan sebagai dokter yang terbaik. Jadi anak yang rada ngawur ini, dia jadi dokternya setengah gitu kan, ilmunya juga nggak mumpuni, terus jadi dokter spesialis dengan uang yang besar, dengan pertolongan dari orang tuanya karena orang tua yang di atas, terus dia mendapat penghargaan. Pikir orang apa? Dokter ini pinter sekali, luar biasa. Maka orang datang ke sana dan kemudian malah praktek banyak mati. Ya. Terus apa akibatnya? Itu namanya apa? Itu ketidakadilan dan harus dikoreksi. Nggak bisa. Ada anak begini, saya ngerjain skripsi. Wah, ngerjain baca buku pula. Terus ada anak, cuman ngerjain skripsi dengan AI. Ya, nanti saya minta ada kuliah visual tulis dengan AI, tek selesai dia jadi. Dan dia pintar ngomong kan. Nah, sedangkan yang ini puluhan anak ini itu benar-benar, dan satu anak ini tanda petik secara tersembunyi dia memakai data-data yang nggak sampai 1 minggu dia selesai. Dan kemudian diajukan. Dia tanya, adil nggak kalau dia lulus? Apalagi lulus terbaik. Kenapa? Bagus. Adil nggak? Nah, kalau dari Aristoteles, orang seperti ini orang yang bukan hanya tidak adil, dia orang jahat. Kenapa? Merusak sistem keadilan itu namanya kejahatan. Jadi kalau untuk menjadi presiden dengan cara bansos, dengan cara seperti ini kan, waduh, negara pasti hancur. Kenapa? Ya jalannya seperti itu, nyokok-nyokok.
saya jadi pendeta. Aduh kelamaan 5 tahun. Gimana? Ya boleh, mau setahun boleh. Ya, ada pelicinnya gitu. Ada loh gereja seperti itu, mau jadi pendeta, mau cepet. Boleh. Berapa Pak? Ya biasanya sih kalau ya ada tingkatannya. Kalau kamu pendeta yang ini S1, S2, S3, S1 itu 15 juta, S2 berapa? 20 juta, S3 40 juta. Kenapa? Ya kamu nanti kan gajinya tinggi. Iya kan? Kalau jadi pendeta S3 gajinya tinggi. Ya dengan gajimu ngasih saya, wah nggak ada kecil itu. Gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, Aristoteles mengatakan, nah ini yang harus diperbaiki supaya tidak merusak keadilan. Dan orang-orang yang melanggar keadilan dan merusak sistem meritokrasi, sistem yang dibuat bersama, disetujui bersama, dan itu kualitas-kualitas yang sungguh bersama, dan waktu dilanggar, udah hancur semua. Kapankah pelanggaran keadilan itu pertama kali ada? Di dalam keluarga. Bapak marahi anaknya, kamu ibunya, aduh jangan, kasihan anak masih kecil, jangan dimarah-marah, apalagi mau ditempelin gitu, aduh jangan. Jadi anak waktu mendapatkan satu kemarahan papanya, di sini ada yang membela, ya kan, membela. Dan setiap ada masalah dibela, setiap ada masalah dibela, sampai dia besar. Akhirnya dia tidak pernah merasa dikoreksi, dan dia tahu bahwa mamanya pasti bela dia, dan papanya pasti kalah dengan mamanya, dan itu menjadi andalan dia. Adilkah seperti jawabannya? Tidak. Kenapa? Karena hidupnya dia berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kebenaran etis, itu bukan berdasarkan akal budi dia, kebijaksanaan, tapi berdasarkan apa? Ya, kan ada mama saya. Kalau saya masuk penjara pun mama saya tebus saya. Dan banyak anak seperti itu, mengandalkan orang tua dalam segala hal, termasuk kalau hal baik, waduh bagus ya, tapi kalau hal kejahatan kamu ngandalin orang tua, nah udah, orang tuamu yang hancur. Kamu mencuri yang nanggung dia, kamu narkoba yang nanggung dia, kamu hamili anak orang nanggung dia, waduh, nah, itu kehancuran ya. Nah sekarang kita lihat ketiga, stoikisme ya, stoikisme ya, atau stoicisme. Keadilan adalah hukum alam. Jadi filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengatakan bahwa keadilan sejati adalah hidup sesuai dengan yang disebut sebagai logos. Nah, dalam kitab Yohanes ada logos. Logos itu adalah Kristus. Artinya apa? Disebut dengan logos. Itu adalah pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang sempurna, yang ilahi itu. Jadi hukum alam ini begitu luar biasa. Nah kita lihat sekarang ya hukum alam. Kenapa sih kok singa itu kok kejam sekali? Makan rusa itu sampai lehernya dan ditarik-tarik sampai putus. Kakinya putus. Kemudian singa yang datang main dan tubuhnya dicapik-capik gitu kan. Saya tanya, itulah hukum alam, itulah keadilan. Tapi bagi kita, ngeri ya. Betul. Tapi bagi dunia binatang kalau itu nggak ada, tambah rusak gitu. Kenapa? Karena ya polanya hidup itu. Saya tanya sekarang, berapa sih jumlahnya singa, berapakah jumlahnya gajah, dan berapakah jumlahnya rusa atau babi ataupun kijang ataupun binatang-binatang lain? Nah saya tanya sekarang, perhatikan ya, binatang semakin besar dalam sistem keadilan hukum alam, binatang itu semakin tinggal 1-2. Kan paus gitu kan, gede tuh, nggak ada sampai ribuan, nggak ada. Punya anak gitu kan paling 1-2. Tapi kalau kelinci atau tikus atau anjing lah, anaknya lebih dari 1. Nah kalau manusia seperti tikus atau kelinci, terus kemudian tanpa berpikir panjang, apa akibatnya? Tahu? Makanan kurang, nyekolahin anak susah. Kan kamu punya anak 2, 1-2 dengan punya anak 12. Biayanya berapa kali itu? 2 jadi 12, jadi kan ditambah 10. Jadi kalau saya nyekolahin anak 1 itu 1 juta. Kamu uangnya berapa? 2 anak 2 juta. Nah 12 anak 12 juta, dari mana kamu punya?
punya anak semakin banyak rezeki. Betul? Sekarang bisa ngomong gitu nggak? Punya anak banyak, waduh modar, bukan banyak rezeki, banyak bebannya. Kenapa? Ini masih sekolah SD aja, TK aja, udah 5 juta. Nah kalau sekolah universitas yang nanti masuk gelar S1, berapa ini? Kamu tahu nggak? Kamu disubsidi di sini berapa? Pernah diberitahu nggak? Nah, kamu hitung sekali makan kamu 10.000, 3 kali 30.000, gitu. Terus semua kamu hitung semua. Itu 1 bulan itu kira-kira berapa? Saya waktu sekolah Alkitab di Rivo, Jakarta, satu pelajaran saya bayar itu 300.000. Saya mengambil 6, berarti berapa? 1.800.000. Saya makan, karena saya tinggal di luar, bukan di asrama. Sekali makan saya bayar 15.000. Kalau itu sampai sore, sampai malam, saya makan 2 kali 30.000. Dikali 1 bulan. Dan di total semuanya, hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Waktu saya sekolah sendiri, ya saya bayar sendiri. Terus kalian di sini, sekolahnya itu free, gak dibayar. Saya itu merasakan, waduh, enak bisa itu kamu. Karena dulu saya sekolah itu setengah mati, bayar segitu banyak, kira-kira 3-4 juta. Dan saya kerjanya setengah mati, bayar 10. Terus kalian di sini sekolah gitu. Terus saya tanya, adilkah itu bagi kita? Misalnya, adil nggak? Kalau kamu bisa bayar, nggak adil. Kalau kamu nggak bisa bayar, itu adil. Saya bisa kerja, saya lakukan itu, ya adil. Kenapa adil? Ya karena kamu bisa bayar. Nah orang-orang di beasiswa itu, ya karena dia nggak punya dananya tuh di baik apa gereja, di beasiswa. Nah itulah keadilan. Di mana kamu bisa kerja, kamu masuk. Yang nggak bisa kerja, boleh nggak masuk sekolah itu? Boleh. Kenapa? Karena dia dipanggil Tuhan, ya sama-sama dipanggil Tuhan. Dan dia punya juga satu kualitas yang sama, ya boleh nggak boleh. Cuman masalahnya, saya bayar sendiri, di situ dibayar orang. Nah, perhatikan. Jadi yang disebut sebagai hukum serasi alam itu oleh stoicisme itu adalah ada hikmatnya sehingga setiap orang waktu melihat keadilan itu adalah keadilan yang terjadi dengan pimpinan roh ini, akal budi ini. Jadi kalau sekarang orang berjalan. Saya orang berjalan. Ini ada kuda, ini ada anak kecil dengan papanya. Terus kemudian kuda itu kan cuma satu jalan kan. Terus masuk ke satu desa. Ini anak kecil bapak. Kudanya gak dinaikin. Orang ngomong apa? Punya kuda gak dinaikin. Ini 2 orang papa anak ini gimana ini? Gak ada fungsinya kudanya. Nah kemudian oh iya udah anaknya dinaikin ke kuda, dia jalan. Terus masuk ke desa yang satu. Apa yang ngomong desa satu? Ini anak gak tahu diri. Bapaknya jalan, anaknya enak-enak duduk di atas. Gitu kan? Masuk desa ketiga, bapaknya mikir, oh ya nak, udah, gini aja. Terus apa yang terjadi? Anak naik, bapaknya naik. Iya kan? Terus jalan. Nah desa ketiga ngomong apa? Ini kedua orang ini kurang ajar. Kenapa? Kasihan kudanya. Masa satu kuda dinaikin 2 orang gitu. Betul. Terus akhirnya gimana? Keputusannya balik lagi kan, balik kemana? Nggak naik 2-2 kan? Aduh kalau naik 2 nanti kamu gini gimana? Oh kurang 1, ya papa aja, aku yang jalan, kan aku yang muda, bapak aja yang jalan. Terus jalan gitu. Terus begitu jalan ke desa yang keempat, bapaknya dicaci maki orang. Kenapa? Orang tua nggak tahu diri, anak kayak gitu jalan, kamu yang enak di atas gitu. Terus dia turun, terus tanya di mana keadilan itu? Ya nanti kalau kamu di kamarmu, di makanan semua harus diukur gitu. Kamu ditolongin orang ya, tolong orang gitu. Oke, nanti saya istilahnya saya yang bersihin gitu ya. Terus dikasih makanan gitu kan. Udah ambil dulu atau kamu didulukan. Udah kamu dulu aja, saya di belakang. Saya tanya sekarang, waktu kamu mengalami tanda petik
satu anugerah dan kemudian kamu bisa makan dulu. Pernah berpikir nggak, adil nggak saya kalau saya terima itu? Nggak adil kan? Dan kamu harus melakukan juga supaya seimbang, ya kamu harus mendahulukan orang juga. Kamu lapar nggak? Aku rada lapar, aku nggak lapar, kamu dulu. Nah, di situ namanya adil. Ngerti? Kenapa adil? Karena kamu ngerti hukumnya seperti itu, keserahan seperti itu. Jadi nggak boleh satu orang itu, wah ini selalu dia ke depan. Kenapa? Lapar nggak lapar dia di depan gitu. Kenapa? Rakus gitu kan. Nah nggak bisa. Nah yang merusak itu apa? Nanti ya di dalam stoikisme itu akhirnya ada hukum-hukum yang di dalam keadilan itu yang menangkap orang, menghukum orang. Kenapa? Banyak orang yang nggak adil, maunya sendiri, rakus, tamak, terus dia mau menang sendiri, mau ngerapas hak orang gitu kan, mau makan seenak sendiri, mau banyak sendiri makan gitu kan. Biasanya kan ini jatahnya satu-satu, karena dia lapar ambil 3. Nah siapa yang akan jadi korban? 2 orang yang jadi korban. Kamu enak, kamu nggak adil. Kenapa? Karena itu jatahnya 2 orang. Jadi sebenarnya kita belajar keadilan seperti ini yang umum, itu kita pelajari saja. Saya tanya sekarang, nah keadilan seumum itu, Plato, Aristoteles dan juga Stoicisme, bisa nggak menghentikan hati yang tidak adil? Bisa nggak mengubah hati yang tidak adil? Jawabannya adalah dengan hukum, dengan hukuman, dengan penjara, dengan denda, orang akhirnya bisa merasakan keadilan. Tapi hati yang adil itu, bisa nggak mereka adil? Jawabannya, manusia nggak ada yang adil. Nah kita lihat Roma. Ya. Roma pasal 3. Adil itu kan berkaitan dengan kebenaran. Ya kan? Akal budi, tadi kan akal budi. Dan kemudian orang-orang yang mencari kebenaran, mencari Allah. Nah istilahnya itu mencari hikmat gitu kan. Nah perhatikan. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nah tadi kan Plato, Aristoteles semua kan akal budi penting itu. Hikmat itu akal budi. Dikatakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya kita cari dalam akal budi kita itu kebenaran-kebenaran, keadilannya. Dikatakan Alkitab tidak ada orang yang berakal budi, mencari Allah, mencari keadilan. Semua itu maunya sendiri. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur, ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Nah inilah manusia. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah ini 2:17-18. Tidak ada yang namanya jalan damai dan tidak ada rasa takut akan Allah. Jadi Plato, Aristoteles dan Stoicisme tidak memberikan jalan bagaimanakah kebenaran itu bisa terus ada dan tidak terkalahkan. Nah mereka nggak bisa. Ya, di sini. Oke, kita lihat dalam Alkitab sekarang. Dalam Perjanjian Lama, keadilan itu disebut sebagai sadik atau sedek dan mishpat. Ya. Apa arti mishpat dan sadik itu? Artinya adalah kehendak Allah dinyatakan kepada kita dan kemudian kita mengikuti jalan seperti yang Tuhan berikan. Itu dari kata itu. Jadi Allah yang benar itu dengan perbuatan yang adil dalam sejarah Israel memberikan contoh bagi orang Israel untuk berjalan sesuai dengan kebenaran dia. Nah kebenaran ini mengandung apa? Mengandung satu perintah. Nah kalau perintah itu boleh dilanggar nggak? Nggak boleh. Jadi perintah itu mengandung perintah dan tidak boleh dilanggar. Artinya perintah itu harus ditaati dan perintah itu harus dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah itulah keadilan. Jadi kalau firman nggak ada, bisa ke orang adil? Bisa secara umum, keadilan umum kan, hukum, etika seperti tadi kan, itu keadilan umum. Tapi kalau ada orang kemudian orang itu membunuh orang karena antri tadi dia saking emosinya, maka orang itu yang disalib itu dia marah dan mau terjadi pertengkaran, kemudian orang yang di depan itu yang kurang ajar ini itu marah dan kemudian punya
ya mungkin punya ilmu bela diri atau punya kekuatan. Nah, orang yang melawan dia digebuk itu kemudian mati. Nah, dia sudah tidak adil membunuh orang dan kemudian merugikan keluarganya. Kalau dia suami, istri dan anaknya nggak bisa punya pekerjaan. Nah, itu semua dihitung. Dihitung apa? Semua itu akibatnya di situ. Dan kemudian di pengadilan, orang ini kemudian diputuskan, kamu dihukum penjara 12 tahun dan didenda untuk anak istrinya membayar 200 juta gitu kan sebenarnya. Nah, itu harus dilakukan. Kalau nggak bisa bayar, hukumannya ditambah 3 tahun. Jadi total semua 18 tahun. Nah, itulah keadilan. Tapi apakah hati orang ini bisa berubah? Nah, keadilan nggak bisa. Keadilan bisa mencegah, bisa merintangi, dan juga mempertanggungjawabkan itu dengan bentuk-bentuk kompensasi. Nah, perhatikan ya, kompensasi. Nah, bagi kita, hal-hal seperti ini di dalam Alkitab dikatakan keadilan itu sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 6 ayat 3. Ya. Nah, ini satu perkataan 3, kemudian 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Betul ya? Jadi inilah dari benih dan lahirnya keadilan yang sejati dari manusia. Dan ayat 23 dikatakan kalimat ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, betul ya? Terus Roma 3 ayat 23. Demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi keadilan itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari jati diri Allah yang memancar dan kemuliaannya itu akhirnya kelihatan. Jadi waktu saya menegakkan keadilan dengan keadilan firman Tuhan, dengan keadilan Kristus, Allah sedang dimuliakan. Dan siapa yang sedang dihinakan adalah anti Tuhan, anti Allah, anti Kristus, anti Yesus, anti Injil, ya, anti Kristus, anti Kris. Nah, itu semua akhirnya mundur semuanya. Ya, jadi ini jelas sekali ya. Nah, perhatikan baik-baik, kita lihat. Jadi di dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur 89, coba kita lihat. Mazmur 89. Ayat yang 14. Ya. Saya akan bacakan. Ini enggak ada ininya. Mazmur 89 ayat yang ke-14. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tanganmu, tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan begini. Kalimat ini ya. Punyamulah lengan perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Dikatakan kan, keadilan dan hukum adalah tumpuan kakimu. Jadi tumpuan daripada kaki Tuhan itu, letak daripada seluruh daripada hidup Tuhan itu berada di mana? Keadilan dan hukum itu. Nah, tadi yang dikatakan itu tentang hukum ya. Tapi keadilan itu mereka nggak pernah capai. Dan dikatakan di sini, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Jadi bagaimana keadilan dan hukum itu sebagai tahta Allah bisa berjalan, bisa dipraktekkan, itu harus ada apa? Kasih dan kesetiaan, kasih setia. Jadi kamu menjalankan hukum tanpa mengenal kasih, bisa nggak? Hukum itu menjadi hukum yang tak berperasaan, hukum yang tak punya emosi, hukum yang lurus, nggak peduli apapun, hukum mati, hukum mati. Maka Tuhan mengatakan, waktu ada dan Hawa dihukum mati, matilah kamu waktu makan buah itu. Saya tanya sekarang, apa jalan Tuhan? Tuhan mengatakan keadilannya. Matilah kamu, hei Adam, di mana kamu? Aku di sini. Kamu makan buah itu? Iya Tuhan, karena ini loh, istriku ini yang ngasih saya. Istrinya marah, gimana kamu? Bukan nyalakan saya. Itu loh ular. Terus ularnya cari yang lain, gak ada. Kan Adam
nuduh ke istri nuduh ke ular, terus ularnya terus cari orang, nggak ada orang kan? Mau kemana ya? Jadi kasihan ular kan? Harusnya dia nuduh siapa? Nuduh Tuhan. Yang ada di pribadi yang terakhir siapa ya? Tuhan. Lah kan kamu Tuhan, kamu izinkan saya. Nggak bisa. Ular nggak bisa ngomong gitu. Manusia bisa mengalihkan itu. Ular nggak bisa. Karena ular tahu dia adalah tidak pernah bisa bertobat. Tidak pernah bisa berubah. Jadi waktu dia tahu dia mati dan dia tidak boleh nyalakan Allah. Ular lebih pintar dari kamu. Segala masalah manusia masih bisa nyalakan Allah, mengeluh. Ular nggak ada keluhan, nggak ada menyalahkan Allah. Dan itulah keadilan Allah. Kenapa ular tidak bisa menyalahkan Allah? Karena ular tahu bahwa dia sudah dihukum dengan adil. Dia sudah ditetapkan. Jadi mengapa ular tidak diberi kesempatan bertobat? Karena dia melakukan itu dengan sepenuh rohnya, bukan tubuhnya. Dan ular melakukan itu bukan berasal dari luar dirinya, berasal dari dirinya sendiri. Ular dipengaruhi siapa? Waktu berdosa. Ingin seperti Allah, nggak ada. Malaikat itu nggak ada dari dirinya sendiri. Maka dosa yang berasal dari dirinya sendiri dan dikatakan bebas, saya ingin bebas dan saya ingin melakukan bebas dan tidak mau ikut campur siapa, itu seperti iblis, seperti Lucifer. Dosa yang mematikan adalah waktu kita mengatakan saya bebas dan jangan Tuhan ikut campur. Tuhan menyingkir dari hidup saya, Tuhan tidak ada, dan itulah dosa yang sama dengan dosa siapa? Ya Lucifer. Iya kan? Oke, kita lihat keadilan dalam hukum Taurat. Keluaran pasal 23. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-6. Ya, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin, bukan memperkosa orang ya. Memperkosa hak orang miskin, bukan memperkosa orang. Ya. Apa arti kata memperkosa? Mengambil haknya dengan paksa, itu perkosa. Yang tidak diperbolehkan kamu akhirnya kamu ambil. Bukan hakmu kamu ambil, bukan istrimu kamu ambil. Seperti Daud. Nah itu memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Nah 7 ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ada 2 ya. Orang yang tidak bersalah artinya dibuktikan tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang menyatakan kebenaran itu tidak boleh dibunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah dan tidak menyalahkan orang yang benar. Tahu maksudnya kalimat ini? Jangan membenarkan orang salah dan jangan menyalahkan orang benar. Itu namanya tidak adil. Nah itulah keadilan Allah. 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing, ya orang asing janganlah kamu tekan karena dia asing kan? Karena orang yang tidak pernah ada di sini kamu paceki, kamu tekan, kamu minta-minta. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, bagaimana kamu dahulu adalah orang-orang asing di Mesir. Dan bagaimana kamu merasakan itu. Jadi kalau ada orang asing pendatang, jangan kamu tekan, berikanlah haknya, hidupnya seperti manusia yang lain. Ya, jadi jelas ya. Jadi di sini kita melihat keadilan yang pertama adalah sifat Allah dalam hukum dan ketetapan Dia, dan tidak ada yang bisa mengubahkannya. Dan keadilan Tuhan itu selalu dijalankan dengan apa? Dengan kasih dan kesetiaan. Tadi ayat itu kita baca. Mazmur 89 ayat 14-15. Dan juga di dalam Yesaya, ya Yesaya 61 ayat 8. Coba kita lihat. Ya, Yesaya 61 ayat 8. Yesaya demikian 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui, seperti Israel sekarang ya, bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu luar biasa. Ya, dikatakan di sini apa?
membenci perampasan dan kecurangan, aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi denganmu. Jadi ini adalah keadilan yang abadi. Jadi Tuhan sempurna, keadilannya tidak bersurut dan tidak berpasang. Keadilannya itu tidak molor dan kemudian mengkeret. Keadilannya itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Keadilannya itu selalu sama, kapanpun itu sama, dan dijalankan dengan apa? Dengan kasih dan kesetiaan. Jadi sifat Allah. Jadi keadilan itu dari mana asalnya? Dari sifat Allah, dari diri Allah sendiri. Dan inilah firman Tuhan. Keadilan dan hukum tumpuan tahta. Dan itulah perintah Allah. Ya, yang kedua, dalam hukum Taurat dan nabi-nabi. Nah, ini Mika pasal 6. Ya, kita lihat Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain apa tuntutan Tuhan? Berlaku adil. Bagaimana saya berlaku adil? Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah hai suku bangsa, dan dengarlah orang kota. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran efek kurang, dan yang terkutuk itu. Nah, perampasan dengan kalau kita nimbang. Nah, pernah ke pasar nggak? Hah? Pernah ke pasar? Saya dari kecil itu ikut belanja dan tahu model-modelnya orang jual di pasar itu yang curang. Itu selalu itu apa ya? Yang lebih dikurangkan, yang kurang dilebihkan. Dan timbangan-timbangan itu setelah kita pulang ke rumah, kita timbang lagi kan, bener nggak ini? Loh, kurang 1 on. Nah, yang parah ditimbang lagi, loh kok enteng ini? Loh, hampir setengah kilo, gak sampai sekilo. Loh, terus yang kemana tadi itu? Nah, mereka punya cara. Mulai dari timbangannya, mulai dari bungkusnya, dan kita yang tidak perhatian, ya seperti ayam gitu kan. Saya nggak tahu itu cara gimana. Yang pernah saya lihat, waktu potong-potong ayam, ini kan utuh di kilo kan. Ya lihatnya 1,2 kilo gitu kan, lebih 2 on. Terus gimana Pak? Saya minta 1 kilo, potong aja pahanya atau potong kepalanya itu kan. Oke, dipotong-potong nih. Selesai kan, ditimbang. Dan waktu ditimbang, oh tadi kan 1,2, ditimbang, tetap 1,2. Berarti dia ambil kakinya, kepalanya. Nah ini pas. Berarti kan 1 kilo. Nah, waktu 1 kilo, terus dia, kan kita bayar 1 kilo. 30.000 kan, bayar. Terus diterima. Dan kemudian ayam ini dibungkus, dimasukkan, tek. Nah, yang kepala dan tadi kaki itu kan dilepaskan dengan bruto tadi kan, dilepas, dan dimasukkan. Waktu dimasukkan, nah, saya itu taunya dari tukang yang lain. Oh Pak, saya tanya kenapa sih tukang itu kok selalu curang? Oh Pak, itu ada caranya. Kok kita nggak lihat? Nah caranya waktu mereka bungkus di bawah itu ada semacam kayak baskom untuk cuci ayam di bawah. Nah itu begitu gini, ini dilempar ke bawah satu, dimasukkan. Jadi tangannya itu waktu masukkan, ya dimasukkan terus. Ya ini Bu ya. Nah waktu kita terima, kita nggak mikir beratnya berapa kan nggak mikir karena udah ditimbang. Kita pulang ke rumah ditimbang, loh kok kurang 1 on, loh kok kurang setengah kilo. Nah saya tanya, kan sudah diukur semuanya dan kemudian dia bungkus. Nah waktu bungkusnya itu dia kasih. Nah, di situ. Atau pernah nggak waktu kita bayar? Oh ini 28.000 kita kasih 50.000. Ya terus kita percaya dengan orangnya. Ya Bu ini Bu. Kita terima kan, kita berjalan, lewat berjalan baru berapa langkah, terus kita hitung duitnya, kembalinya berapa? 50 kurang 28. 28. 22. Nah dihitung kan 22. Loh, kok cuma 17? Ya 5.000-nya kan diambil kan? Dan itu orang-orang itu sudah canggih itu. Bagaimana ngambilnya 5.000-annya, 2.000-annya, 10. Dia tahu caranya. Dan saya pernah seperti itu kan. Uang 2.000-an itu kita pikir uang 20.000. Warnanya yang baru kan rada hijau juga.
yang kecil itu kan. Nah waktu kita terima kita pikir 20.000, dua kan kasih. Ya udah kita sampai di rumah kita mau beli kan, buka. Duh, kok 4.000? Kok rasanya tadi 20.000, 22.000? Nah, saya tanya sekarang, kalau orang melakukan seperti ini dan dari kecil itu dibiarkan, boleh nggak kita diam? Kita sebagai orang Kristen. Saya datang lagi ke pasar. Kenapa? Saya ngomong apa? Bu, kemarin itu kan, oh enggak Pak, itu pasti Bapak yang salah. Ya kan? Terus bagaimana saya buktiin? Gimana buktiin? Ya harus beli lagi kan? Tapi jangan kamu, karena dia tahu kan, ini yang saya tipu, tahu dia kan? Suruh orang lain beli, dan kemudian kamu lihatin di belakang. Begitu dia mulai cemplungan itu, saya foto. Cepet. Dia nggak tahu. Kemudian, terus, loh Bu kok kurang ini? Ya kan? Loh udah kok gitu kan? Disuruh timbang lagi. Ah udah tadi udah sekilo. Enggak timbang lagi Bu. Dia ngotot ya. Ini kan adik saya perempuan. Enggak timbang lagi katanya. Enggak mau dia. Timbang lagi Bu. Akhirnya ditimbang kurang. Kok bisa kurang Bu? Tetap aja nggak ngaku. Selesai semua saya datang, saya bilang, Bu, ya bukan kita itu mau bongkar apa ini ya, kecurangan Ibu ya, tapi bukan. Tapi ya coba dagang dengan baik. Oh Bapak jangan nuduh saya gitu. Enggak nuduh, ini fotonya. Kaget gitu. Saya difoto, bukannya difoto, saya film juga. Wah, dia kaget. Langsung mukanya merah. Dan apa ya, mau marah dia tuh, tapi ya nggak bisa. Nah, saya tanya, saya menyatakan itu sakit nggak hati orang itu yang berdosa? Sakit dan marah ke saya. Marah yang dalam dosanya kan. Terus saya tanya, nah itu resikonya orang negara keadilan. Mau nggak? Kita mau nggak seperti itu? Yesus mau negara keadilan. Dan waktu dia nyatakan hukum Taurat seperti ini, hari Sabat seperti ini, kamu melanggar hari Sabat, orang yang sudah gini, kamu ampun dosa, kamu ini siapa? Wah itu semuanya kan sama kan? Dia menyatakan adil ini, dia terima apa? Kemarahan semua. Sampai akhirnya, kamu harus dibunuh, salibkan dia. Apa sih dosa itu? Nggak ada dosanya. Dia membongkar dan dia memberitahukan dosanya orang, dan dia menggenapi semua yang kamu lakukan yang betul-betul nggak bisa kamu lakukan itu, dia berikan semuanya. Apa dosanya menyembuhkan orang buta tercelik? Harusnya kan bersyukur. Enggak, ini siapa nih menyamadirikan dengan Allah? Kok bisa dia melakukan mujizat? Ini dengan kuasa setan ini. Nah, gitu kan? Harusnya mereka, oh Tuhan, Engkau Tuhan, kan gitu kan? Tapi otaknya dipelintir oleh siapa? Ya oleh ahli Taurat. Bukan, itu dari setan. Kuasa itu bukan dari Tuhan, dari setan. Nah siapa yang ngomong itu? Iya dari orang-orang pintar teologi kan. Pendeta-pendeta kan gitu, karena kalau sudah bertengkar kan saling lempar gitu kan. Oh itu pendeta dari setan itu. Oh, kalau saya nggak dari setan, saya dari malaikat saja. Jadi kalau aliran mereka itu setan semua, kalau saya itu paling bener ini. Nah itu pendeta paling setan itu. Membenarkan diri menyalahkan semua pendeta, itu pendeta setan itu. Sebenar apapun kamu membenarkan diri, bukan kamu benar, yang benar itu Tuhan. Yang adil siapa? Bukan kamu. Kalau kamu bisa melakukan keadilan, terus orang itu kan saya beritahu keadilan. Aduh Pak, terima kasih ya Bapak ya. Oh Bapak, hati Bapak itu adil. Bukan Bu. Bukan saya yang adil. Tahu siapa yang ngomong gitu? Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 20. Ya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya. Sebentar saya bacakan dari ayat 16. 16 kurang, 15 ya dari awal. Perhatikan, ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, Yakub mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya. Nah, adil kan? Karena saya jahat ya dibalas, ya itu adil. Tapi mereka takut dengan keadilan dunia itu.
Apakah Yusuf melakukan keadilan seperti Aristoteles, Plato, ataupun Stoikisme? Stoikisme itu kan? Atau seperti dunia ini yang melakukan keadilan? Seperti bahkan orang yang berdosa melakukan kejahatan ngomong gitu kan? Membalaskan sepenuhnya segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Ini nipu ini. Ini enggak seperti ini Yakub itu. Dikarang oleh mereka mengatakan sebelum papa mati, ia berpesan gini loh Yusuf. Untuk apa? Supaya mereka dihukum mati. Mereka enggak diadili. Beginilah kamu harus katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Allah ayahmu itu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian, yang nangis itu harusnya kan yang berbuat dosa. Malah yang adil, yang benar, yang melakukan ini malah nangis dia. Aduh, kamu itu gimana? Yusuf itu menangis itu. Aneh ya, hati itu terbalik. Orang ditegur itu marah, kitanya penuh kasihan. Harusnya kan kamu itu terima dengan penuh dengan hati yang terbuka. Malah cacing bagi kita. Adil nggak itu? Nggak adil kan? Kita memberitahukan yang benar, loh kok malah kita dimusuhi. Nah ini Yusuf mengatakan apa? Dia menangis dan berkata demikian. Ya juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud kepadanya. Kami datang untuk menjadi budakmu. Nah coba sampai seperti itu. Ya. Dan ini perkataan Yusuf. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, dengar ya. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang saya ini Allah di sana. Seperti itu. Ya, memang saya ini Allah bisa mengampuni dosa kalian. Jadi kalian kalau bertengkar, kalian bisa memaafkan. Itu bukan karena jasa kalian. Karena itu menyampaikan maafnya Tuhan. Ini katakan janganlah takut. Nah, memang saya ini yang melihara kamu siapa? Bukan saya. Ya kamu gitu loh yang ngasih makan. Bukan itu Tuhan, bukan saya. Saya itu cuma alatnya. Saluran berkatnya. Saya bukan pemberi. Nah kalau setiap hamba Tuhan, setiap orang percaya seperti ini, waduh, itu seperti di surga gitu. Ya, coba ini ya, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Nah ini hatinya nggak pernah adil, tidak mencari kebenaran, nggak pernah berpikir, akal budinya nggak jalan ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan apa? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah inilah keadilan Allah. Dan inilah satu kasih Allah yang sempurna. Jadi keadilan Allah itu di dalam Mazmur, dalam Kejadian tadi kita baca, adalah sifat Allah yang penuh dengan kebaikan hikmatnya. Jadi di dalam Yunani nggak ada itu. Mereka memakai apa? Memakai pengadilan dan mengukur setiap kejadian itu demikian dan harus dihukum. Dan tidak ada memberikan kasih setia dan kesempatan. Apalagi pertobatan. Ya, dan itu hanya di dalam Tuhan. Karena hati bertobat bukan dari filsafat ya, bukan dari hikmat manusia, bukan. Dan yang terakhir, nah ini, bagaimanakah keadilan itu bisa kita lihat dan sempurna ada? Keadilan itu muncul setelah, nah ini penting, setelah apa? Dosa dibereskan. Ini Kristus yang keempat, yang D. Keadilan itu dibereskan. Jadi keadilan di dalam Kristus. Bagaimana? Dibebaskan. Jangan kau merampas hak orang-orang. Jangan engkau menindas mereka. Jangan mengambil keuntungan dari orang-orang miskin. Engkau harus menegakkan keadilan. Yang kaya harus kamu pajakin. Dan semakin kaya pajaknya semakin besar. Itulah keadilan. Dan itu pun tidak bisa menjadikan orang menerima keadilan yang sejati. Karena manusia masih jatuh dalam dosa, pikiran mereka, hati mereka, etika mereka, moral mereka, hati nurani, perasaan mereka,
dan roh masyarakat, spiritus society itu semua jatuh dalam dosa. Dan hanya Kristus yang bisa menyatakan ini. Nah, kita lihat Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, ada semanis dan cinta kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu yang terpenting dalam hukum Taurat yang menjadi tumpuan kaki Tuhan? Apa? Keadilan dan belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini Tuhan Yesus menyatakan apa? Dan itu akan terwujud dalam diri saya. Ya, kamu itu munafik, dan siapa yang tidak pernah munafik adalah Tuhan Yesus. Yang terpenting kamu buang, yang gak penting kamu agung-agungkan. Dan dikatakan, apa yang terpenting yang kamu buang, yang kamu abaikan? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan itulah inti daripada ibadah orang Kristen. Jadi ibadah orang Kristen itu bukan bagi-bagi duit, bukan kita mau cari-cari hidup yang enak dan semuanya, tetapi menyatakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan Allah. Ya, dikatakan di sini dengan jelas sekali dalam Matius. Ya, oke. Lukas 4 sekarang yang terakhir. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para orang tawanan dan penglihatan pada orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas dan memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Jadi keadilan Tuhan itu didahului dengan apa? Dengan masa belas kasihan Tuhan, masa kesabaran Tuhan, masa kasih setia Tuhan. Dan Tuhan memberikan apa? Mencurahkan rahmatnya, damai sejahtera, anugerahnya. Rahmat itu anugerah. Rahimin, rahmani. Nah itu dalam perjanjian lama. Ya, kita betul-betul harus mengerti ini. Dan kita merasakan sukacita yang luar biasa. Puncak dari seluruh dari keadilan Allah adalah rahmat Allah dicurahkan, dan semuanya itu diberikan, dan dosa itu akhirnya, ketidakadilan itu ditelan oleh Tuhan. Dan muncullah keadilan di dalam dosa ketidakadilan. Dari gelap terbitlah terang. Dari kotoran terbitlah buah yang limpah. Maka kalau kita lihat dalam dunia pertanian, ya, supaya buah itu berbuah dengan limpah, dengan lebat, dengan enak dan luar biasa berkatnya, dan itu harus dibeli dengan apa? Dengan kotoran. Ya, saya pernah ke satu kebun stroberi, dan saya melihat stroberinya itu bukan ya kecil-kecil, itu stroberinya itu seperti tomat. Pernah lihat nggak stroberi kayak tomat? Gedenya segitu. Dan kemudian, wah kepingin dong kita lihat, ya pindah, terus dikasih masker. Itu di Australia itu ya, dikasih masker. Loh kenapa pakai masker? Wah, harus pakai masker. Ya udah, kalau nggak mau pegang aja, nanti kamu pasti pakai masker. Begitu kita masuk, apa yang terjadi? Baunya, bau apa? Bau kotoran, kotoran tai. Jadi tai sapi, tai kambing, bahkan tai manusia. Dan itu adalah yang paling terbaik dan tersubur untuk memberikan pupuk pada tanaman. Ya. Jadi kalau mau simpen tai-tai kita, ya kan? Untuk apa? Untuk tanaman. Cuma baunya aja kita nggak tahan kan? Tapi hasilnya luar biasa. Nah ini mungkin satu hal yang penting ya. Dan juga dalam Matius 5 pasal 17, Yesus mengatakan dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya dengan apa? Dengan kasih karunia rahmat. Dan inilah hukum yang teradil. Jadi hukum Taurat menuduh engkau, menyudutkan engkau dan membuat engkau tahu engkau tidak berdosa, dan engkau tidak membela diri, engkau tidak bisa melakukan keadilan. Tapi hukum kasih dari Kristus mengenai hukum Taurat, dia menyatakan, aku yang mengambil dosamu, aku yang menebus dosamu, aku yang mati bagimu. Engkau mencaci maki aku dan engkau mengolok-olok aku berikan pengampunan dari
surgawi, dan dia waktu disalib dia ngomong apa kalimat pertama? Tuhan Yesus disalib ngomong apa? Dia berdoa yang pertama. Dia ngomong apa? Ini orang caci maki. Ngomong tuh. Ini dikatakan apa? Rahmat pengampun. Jadi bayangin orang dicaci maki, kamu tuh apa itu, salibkan dia, dari kata hosana salibkan dia. Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus gak dendam, gak marah, dia lihat kepada Bapa. Nah ini loh keadilan yang luar biasa. Apa keadilan yang sejati? Adalah mematikan seluruh ketidakadilan, dosa, kegelapan manusia dengan apa? Dengan pengampunan. Jadi tidak pernah ada keadilan tanpa pengampunan, tanpa korban yang menanggung dosa. Dan itu adalah Alkitab. Jadi keadilan berasal dari kematian. Keadilan berasal dari dosa dan seluruh daripada kejahatan manusia yang ditelan. Ya oke, saya pikir cukup ya.